Kali ini saya akan menjelaskan tentang teori basis data lanjut dengan dosen pembimbing Ringga Asmara Eskom UCA. Dan di sini terdapat beberapa nama dari kelompok saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan teori yang ketiga, yaitu query lanjutan 1. Di sini akan membahas tentang subquery dan penggunaannya, subquery dengan banyak kolom, pairwise comparison subquery, penggunaan query dalam klausa from, ekspresi skalar, korelasi subquery dan penggunaannya, dan penggunaan query dengan klausa with. Di sini terdapat tabel yang akan digunakan. Yang pertama yaitu tabel departments, kemudian ada tabel employee. Nah, kemudian juga terdapat tabel job history. Lalu apa itu subquery? Subquery adalah statement select yang akan ditampilkan sebagai klausa dalam SQL statement yang lain. Pada gambar di atas, subquery atau inner query dijalankan sekali sebelum main query. Kemudian hasil dari subquery digunakan oleh main query atau outer query. Nah, berikut ini posisi penulisan subquery dalam bentuk SQL command. Lalu pada penggunaan subquery, subquery mengembalikan nilai ke main query. Subquery digunakan untuk menyelesaikan persoalan di mana terdapat suatu nilai yang tidak diketahui atau unknown values. Contoh penggunaan subquery. Query tersebut akan menampilkan nama pegawai yang gajinya lebih dari pegawai nomor 149. Sebelumnya, gaji pegawai dengan nomor 149 tidak diketahui. Untuk itu, kita tempatkan sebagai subquery agar nilai yang tidak diketahui tersebut dapat diketahui. Dan pada ilustrasi gambar di atas, nilai gaji pegawai 149 adalah 10.500. Kemudian, pada subquery dengan banyak kolom, tiap baris dari main query dibandingkan dengan nilai dari subquery multiple row dan multiple column. Pembandingan kolom dalam subquery banyak kolom dapat berupa 1. Pembandingan berpasangan atau pairwise comparison subquery, dan yang kedua pembandingan tidak berpasangan atau non-pairwise comparison subquery. Pada pairwise comparison subquery, berikut contoh pembandingan berpasangan untuk menampilkan detail dari data pegawai yang memiliki manajer dan departemen yang sama dengan yang dimiliki oleh pegawai nomor 178. Kemudian pada non-pairwise comparison subquery, berikut contoh pembandingan tidak berpasangan untuk menampilkan detail dari data pegawai yang memiliki manajer yang sama dengan pegawai 174 atau 141 dan bekerja dalam departemen yang sama dengan pegawai 174 atau 141. Lalu pada penggunaan query dalam klausa from, query bisa diletakkan di dalam klausa from untuk membentuk tabel temporer. Query semacam ini dikenal juga dengan istilah inline view karena tidak membentuk objek database. Berikut ini contoh penggunaan query dalam klausa from. Terdapat beberapa sintak yang merupakan contoh query dalam klausa from. Kemudian terdapat tabel dan query di atas menampilkan nama dan gaji dari pegawai yang gajinya lebih besar dari rata-rata gaji pegawai pada departemen tempat dia bekerja. Lalu ekspresi skalar subquery. Ekspresi skalar subquery adalah subquery yang mengembalikan hanya satu nilai kolom dari satu baris. Skalar subquery pada standar SQL 92 hanya terbatas pada select statement,
atau klausa from dan where saja, dan daftar value dari statement insert. Pada standar SQL 99, scalar subqueries dapat digunakan dalam yang pertama, kondisi dan ekspresi sebagai bagian dari perintah dekode dan cache. Yang kedua, semua klausa dari select statement kecuali group by. Nah, berikut ini terdapat contoh penggunaan scalar subquery dalam ekspresi case yang dalam berbentuk sintak, hasilnya seperti pada gambar. Nah, kalau yang ini merupakan contoh penggunaan scalar subquery dalam klausa order by, seperti yang terdapat pada garis merah. Kemudian untuk korelasi subquery, berikut ini cara penulisannya. Nah, pada gambar di atas, subquery merefer ke kolom dari tabel yang ada pada parent atau outer query. Berikut ini contoh penggunaan korelasi subquery untuk mencari pegawai yang penghasilannya melebihi rata-rata penghasilan pada departemen tempat mereka bekerja. Pada sintak yang terdapat garis merah, setiap saat baris dari outer query diproses, maka inner query dapat dievaluasi. Untuk yang ini adalah contoh yang lain dari korelasi subquery, yaitu untuk menampilkan pegawai yang pernah berganti job, sedikitnya 2 kali. Di sini terdapat sintak dan tabelnya. Korelasi subquery juga dapat digunakan untuk mengupdate baris pada satu tabel berdasarkan pada baris dari tabel yang lain. Korelasi ini disebut korelasi update. Berikut cara penulisan korelasi update, sintaknya. Lalu lakukan denormalisasi pada tabel employees dengan menambahkan satu kolom pada tabel employees untuk menyimpan nama departemen. Di sini juga terdapat sintaknya. Lalu kemudian isi dari kolom nama departemen didapatkan dari tabel departments dengan menggunakan korelasi update, menghasilkan sintak seperti ini. Kemudian korelasi subquery juga dapat digunakan untuk menghapus baris pada satu tabel berdasarkan pada baris dari tabel yang lain. Korelasi seperti itu dinamakan dengan korelasi delete dengan sintak seperti ini. Nah, sedangkan ini merupakan contoh korelasi delete untuk menghapus baris-baris dari tabel employees yang juga terdapat pada tabel M-history. Lalu penggunaan operator exist dan non-exist. Operator exist dan non-exist digunakan untuk menguji keberadaan dari baris dalam himpunan hasil dari subquery. Jika ditemukan, maka pencarian tidak dilanjutkan dalam inner query dan kondisi ditandai true. Tapi jika tidak ditemukan, maka kondisi ditandai false dan kondisi pencarian dilanjutkan dalam inner query. Untuk penggunaan operator exist dan non-exist, berikut ini contohnya untuk mencari pegawai yang memiliki sedikitnya satu orang bawahan. Terdapat contoh dari sintak dan tabelnya. Untuk berikut ini contoh penggunaan operator not exist untuk menampilkan semua departemen yang tidak mempunyai pegawai. Pada sintak yang terdapat garis merah yaitu not exist menghasilkan sintak seperti ini dan tabel yang seperti ini. Lalu penggunaan klausa with. Dengan menggunakan klausa with, kita dapat menggunakan block query yang sama dalam statement select pada saat terjadi lebih dari sekali dalam kompleks query. Klausa with mendapatkan hasil dari block query dan menyimpannya dalam table space temporer kepunyaan user. Klausa with dapat meningkatkan performansi. Terdapat contoh penggunaan klausa with yang digunakan untuk menampilkan nama departemen dan total gaji untuk tiap departemen yang memiliki total gaji lebih besar dari gaji rata-rata pada sembarang departemen. Nah, jadi pada ringkasannya, yang pertama,
Subquery digunakan untuk menyelesaikan persoalan di mana terdapat suatu nilai yang tidak diketahui atau unknown values. Yang kedua, pada subquery dengan banyak kolom, tiap baris dari main query dibandingkan dengan nilai dari subquery. Nah, jadi pada ringkasannya, yang pertama, subquery digunakan untuk menyelesaikan persoalan di mana terdapat suatu nilai yang tidak diketahui atau unknown values. Yang kedua, pada subquery dengan banyak kolom, tiap baris dari main query dibandingkan dengan nilai dari subquery, multiple row dan multiple column. Yang ketiga, pembandingan kolom dalam subquery banyak kolom dapat berupa pembandingan berpasangan atau pairwise comparison dan tidak berpasangan atau non-pairwise comparison. Selanjutnya, query bisa diletakkan dalam clausa from untuk membentuk tabel temporer dan dikenal juga dengan istilah inline view. Lalu, korelasi subquery digunakan untuk pemrosesan baris per baris. Dan yang terakhir, clausa with dapat menggunakan blok query yang sama dalam statement select pada saat terjadi lebih dari sekali dalam kompleks query. Sekian dan terima kasih.